Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda seperti biasa selalu dalam Bali Pos Talk. Nah, kita masih mengangkat topik dari haluan pembangunan 100 tahun Bali era baru. Kita bicara Bali 100 tahun ke depan. Tapi sekarang mungkin dari sektor pertaniannya kita akan kupas apa yang mesti ada dalam haluan pembangunan ini, dan kira-kira kita mau memotret pertanian Bali 100 tahun lagi seperti apa. Karena salah satu yang disampaikan Bu Megawati adalah stop alih fungsi lahan atau mengkonversi lahan. Nah, bagaimana, apakah ini mungkin diwujudkan? Kita akan mewawancarai Bapak Rektor Universitas Dwi Jendra, tapi beliau adalah juga pakar di bidang pertanian, Pak Dr. Gede Sedana. Kita sambut dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Rektor. Om Swastiastu. Gimana kabarnya Pak Rektor, sehat ya? Astagfirullah, sehat, baik-baik semua. Ya, kita bicara tentang haluan pembangunan 100 tahun Bali. Agak jauh juga ini sebenarnya, 100 tahun. Ya, betul. Tapi kita sudah melihat perubahan pertanian di Bali kan sudah sangat luar biasa sekali. Tapi Pak Rektor sendiri mungkin yang selalu ada penelitian yang berkaitan dengan sektor pertanian. Bagaimana sebenarnya pertanian kita hari ini? Apakah masih seperti pertanian kita beberapa tahun yang lalu, bahkan masa lalu, atau seperti apa sebenarnya kondisinya kita? Ya, terima kasih. Saya awali dulu dari haluan pembangunan 100 tahun ke depan. Gitu. Saya melihat isinya itu, jadi isinya yang dalam tulang-tulangnya, gitu. Dalam tulang-tulangnya itu adalah didasarkan pada beberapa komponen yang ada di alam Bali ini, yaitu ada manusia Bali, kemudian juga ada manusia yang ada di Bali, gitu. Jadi manusia Bali aslinya, kemudian ada manusia yang ada di Bali itu dari beberapa daerah, kemudian ada lingkungan fisiknya itu alam, apakah itu ada tanahnya, ada air, ada udara, kemudian ada budaya. Nah, ketiga ini, jadi ada manusianya, ada lingkungannya, ada manusianya. Nah, kalau tadi dikaitkan dengan pertanian, ini semua ada di sistem Subak, di sistem pertanian kita. Jadi kalau saya melihat pertanian di Bali ini, jangan hanya dilihat pertanian sebagai proses produksi, menghasilkan produk. Tidak. Jadi kalau misalnya orang mendefinisikan pertanian itu apa? Itu adalah proses produksi yang khas untuk pertumbuhan tanaman, hewan di atas tanah oleh petani. Nah, sebenarnya di Bali ini tidak semata-mata seperti itu, tetapi ada sistem budaya di sana. Jadi budaya pertanian ini. Nah, sehingga budaya pertanian yang dikembangkan oleh para petani kita ribuan tahun yang lalu ini menjadi satu sistem yang sangat kuat yang kita kenal dengan Subak. Sehingga saya selalu menyampaikan kepada siapapun, entah itu dari masyarakat kita sendiri, kalau saya selaku Rektor Dwi Jendra University, tidak hanya kepada mahasiswa, tetapi kepada siapapun yang ada di dalam negeri termasuk di luar negeri, bahwa Subak itu bukan semata-mata organisasi. Tapi Subak itu adalah sistem. Jadi sistem pertanian, sistem irigasi. Nah, sehingga kalau kita bicara dia sebagai organisasi, itu hanya bagian dari Subak. Jadi subsistemnya Subak, organisasinya. Karena ada petani-petaninya. Nah, inilah kalau misalnya kita bicara Bali, ada filosofi masyarakat di Bali ini, apakah itu di desa termasuk di Subak ini ada Trihita Karana. Jadi pawongannya itu ada organisasinya. Nah, disinilah bagian dari sistem Subak itu. Nah, lalu ada sistem apa, Udi? Subak itu ada sistem pertaniannya, ada budaya pertanian di sana. Karena budaya pertanian yang ada di Bali ini sangat erat kaitannya dengan tradisi terdahulu, erat kaitannya dengan Tuhannya, itu di Parhyangannya. Parhyangannya ada juga ya? Sehingga begitu para petani dulu di lahan sawah ini yang Subak akan mengolah lahannya, di awal pasti magpagtuyu, dijemput itu air. Pakai ritual, ada ritualnya di sana. Oleh karena itu dimanapun ada empelan terdahulu yang sekarang sudah diperbaiki oleh pemerintah, rehabilitasi menjadi satu bendung misalnya, nah itu pasti ada satu puranya. Karena ada sistem budaya di sana, budaya pertanian. Air di sana, siapa air itu? Air itu adalah manifestasinya dari Wisnu. Nah, jadi percaya
Jadi petani di Bali ini sangat dekat sekali dengan Tuhannya. Nah, begitu terima air, airnya dijemput dengan ritual, kemudian masuk ke petakan sawah, mulai akan mengolah tanah. Ritual lagi. Ada ritualnya lagi ya? Sementara mengolah tanah, sebelumnya itu sudah disiapkan untuk pembuatan bibit Bibitnya, padi itu. Jadi dari benih kemudian dijadikan bibit. Ritual lagi. Oh. Nah, kemudian kapan itu akan dipindahkan, jadi transplantingnya, ritual lagi. Ini ritualnya di penelitian saya itu sekitar 16 ritual. Di tingkat individu petani, di tingkat antar tempekan di subak, kemudian di tingkat subak, antar subak, sampai di tingkat provinsi. 16 ya? Itu ada 16 kegiatan ritual. Artinya apa? Benar-benar bahwa pertanian yang ada di Bali ini jangan hanya dilihat proses produksi. Ya. Nah, lalu saya kaitkan dengan haluan pembangunan 100 tahun ke depan. Ya. Pak Gubernur memiliki visi Nangun Satkerti Loka Bali. Nah, ini sudah menjadi landasan yang sangat kokoh bagi kita. Kemudian subak pun juga sangat erat kaitannya. Misalnya salah satunya ada Danau Kerti. Subak sangat meyakini bahwa sumber air irigasinya itu adalah danau. Oleh karena itu danau harus dijaga. Ya. Jadi sudah nyambung. Yang kedua, misalnya ada Wanekerti. Jadi lingkungan di hulu harus dijaga. Untuk apa? Karena di hulu kalau dijaga dia akan bisa menyimpan air terserap di sana, kemudian di musim kemarau itu akan dialirkan. Untuk siapa? Untuk subak. Nah, sehingga saya selalu melihat bahwa sistem pertanian yang ada di Bali melalui subak ini sudah menjadi satu kesatuan dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali. Subak sudah. Haluan pembangunan 100 tahun Bali. Nah, sekarang harus terjaga ini subak. Jangan sampai misalnya kita punya visi yang sangat indah ini, yang sangat mulia ini, Nangun Satkerti Loka Bali, kemudian kita punya sistem budaya pertanian yang subak ini. Nah, sistem ini semakin terdegradasi. Jangan sampailah. Harusnya melalui haluan pembangunan 100 tahun ke depan, sistem subak ini semakin kuat. Sistemnya. Kuat. Kalau sistemnya semakin kuat, artinya sistem produksinya bagus, kemudian memiliki nilai ekonomis yang tinggi, ada nilai tambah, karena nanti akan ada teknologi-teknologi pertanian, ada teknologi-teknologi industri pertanian, apakah itu industri hulu, industri hilir. Nah, ini yang akan menjaga. Kalau kita lihat dari produksi. Produksinya. Nah, kemudian di luar dari produksi, apa yang bisa kita harapkan? Lingkungan. Nah, karena Nangun Satkerti Loka Bali kan tujuannya masyarakat sejahtera ke depan. Jaga lingkungan, jaga budaya Bali ini. Apa yang harus dijaga? Tadi saya menyampaikan di awal, ada air, ada tanah, ada udara. Tanah kita jaga. Berarti artinya jangan jual tanah sawah harusnya gitu berarti. Salah satunya. Dalam bahasa sederhananya begitu. Iya. Seperti Bu Megawati sampaikan, jangan konversi lahan gitu sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya yang bisa dilakukan itu adalah kita harus sadar juga, kita nggak akan bisa menyetop. Tidak bisa. Alih fungsi lahan. Yang bisa dilakukan adalah kendalikan. Jadi harus dikendalikan. Ya. Bukan di stop. Nggak akan bisa. Siapapun itu gubernurnya, siapapun presidennya, nggak akan bisa stop. Yang bisa adalah kita kendalikan. Melalui apa? Peraturan. Apakah itu di nasional melalui undang-undang, kemudian turunkan melalui peraturan daerah, peraturan gubernur, kemudian sampai ke bupati. Ada upaya untuk mengendalikan. Nah, sehingga mengendalikan itu berarti apa? Mencegah kecepatnya perubahan. Iya. Kalau misalnya kita tidak kendalikan, maka yang terjadi adalah dari tahun ke tahun itu alih fungsi akan semakin meningkat dengan tinggi. Nah, berarti yang mengendalikan maksudnya adalah ada semacam berapa yang bisa dialih fungsikan lahan. Seperti itu ya maksudnya Pak Dokter ya? Jadi kalau di tingkat pusat, ini ada undang-undangnya. Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Ada undang-undangnya. Itu undang-undangnya nomor 41 2009. 14 tahun yang lalu. Nah, kita di Bali sudah siap nggak melalui Perda? Jadi sudah ada perlindungan. Sehingga itu ada mapping, diplot mana lahan-lahan produktif, mana lahan-lahan pertanian pangan yang harus dijaga, dilestarikan.
Itu yang namanya Undang-undangnya lahan ada. yang ada istilahnya LSD ya, lahan sawah dilindungi gitu, Ya, ada juga ya sebenarnya. itu dia. Oh. Nah, itu turunannya. Nah, sekarang ini yang harus dijaga. Yang di mana itu? Hmm. Nah, inilah tugas kita bersama, ada pemerintahnya membuat peraturan. Jadi yang kita lakukan adalah mengendalikannya. Tidak menyetop, nggak akan bisa kita stop. Kendalikan sehingga tidak terjadi misalnya ahli fungsi lahan ini persentasenya, trennya meningkat terus. Enggak. Nah, ini yang dikurangi. Nah, salah satunya misalnya yang tadi ke produksi itu. Artinya supaya orang petani betul-betul memberikan manfaat secara ekonomi yang bagus Iya. ya gitu Pak Rektor. Jadi Kalau nggak diproduksi begitu ya tetap dijual tanahnya. dijual. Nah, sehingga saya mudah-mudahan di haluan pembangunan 100 ke depan ini ada satu mapping. Jadi ada satu proyeksi ke depan. Jadi luas lahan sawah yang sekarang ini misalnya 79.000 hektar yang ada di Bali tersebar di 9 kabupaten dan kota. Nah, ini yang mana yang akan di mapping untuk sentra-sentra produksi. Itu artinya harus ada indikator bahwa 100 tahun lagi paling tidak minimal lahan sawah yang masih ada gitu ya. Berapa yang harus kita pertahankan? Harus ada angkanya gitu Harus, ya. iya. Kalau nggak gitu ya pasti habis ya. Itu akan menjadi mimpi nanti. Jadi maksud saya adalah karena 100 tahun ini kan panjang. Sangat panjang. Jadi Itu ya apa- palinglah saya ini udah meninggal ya, kan. kita udah nggak. Nah, sehingga harapan saya di 100 tahun ke depan ini melalui haluan pembangunan Bali ini ada sejenis milestone. Jadi ada tonggak-tonggak di sana. Misalnya 10 tahun ke depan pertanian Bali mau seperti apa? Apakah mau di sana sistem organik? Tapi Pak Gubernur sudah membuat peraturan-peraturannya, sistem pertanian organik ini sudah bagus. Tapi harus disebutkan pada tahun tertentu, apakah 10 tahun ke depan mulai 2025 bahwa 90% atau bahkan 100% sudah organik. Misalnya. Tapi dirinci lagi, yang organik ini apakah yang pangan, yang hortikultura, perkebunan, yang apanya? Ini semua dirinci. Jadi yang tadi itu ada indikator-indikator yang memang kita bisa raih lah gitu. Sehingga pada saat ini belum tercapai, kita akan ketemu apa penyebabnya. Nah, 10 tahun berikutnya sampai kepada nanti 100 tahun. Ini yang harus ditata. Itu baru dari produksi. Nah, lalu apa? Orangnya. Manusia Bali ini yang jadi petani. Siapa yang nanti akan menjadi petani? 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, sampai 100 tahun ke depan. Masih ada nggak orang Bali mau jadi petani gitu ya? Itu pertanyaan. Nah, ini yang harus ditata. Misalnya apakah setiap 10 tahun. Nah, kan di sana akan muncul. Kalau tadi pertanyaannya, apakah masih ada orang Bali mau bertani? Sekarang harus ada juga pemicu. Ada 2 misalnya. Kenapa orang Bali nggak mau bertani? Kan itu. Kenapa? Kemudian kedua, kenapa orang Bali mau bekerja di tempat lain? Jawabannya kan sederhana. Di tempat lain lebih ada harapan di sana mendapatkan penghasilan. Nah, sehingga di haluan pembangunan 100-an ke depan, siapkan ini. Ada insentif ekonomis yang bisa didapatkan oleh masyarakat Bali yang bekerja di sektor pertanian. Sehingga mereka yakin gitu. Kalau di sana sudah diyakinkan, maka orang kan bisa bekerja pertanian. Nah, inilah kalau misalnya haluan pembangunan 100 tahun ke depan kita bicara pertaniannya, nah kita lihat dulu nih. Artinya sebenarnya kalau begitu ada bisa dibuatkan indikator-indikator. Jadi ini dalam bentuk angka-angka sebenarnya bisa ya, bisa. Pak Rektor ya. Harus dengan lahannya, angka. Petani berapa, jumlah manusia yang masih mau jadi petani berapa gitu ya. Sehingga dengan demikian ada upaya untuk bagaimana merealisasikan itu kan gitu ya. Lahannya dikendalikan gitu segala macam. Tapi nggak berat juga ya itu ya. Sangat berat. Itu baru ngomongin manusia Bali yang bekerja. Nah, tadi kan orang Bali mau bekerja ke sektor pertanian kalau ada insentif ekonomisnya. Dari mana bisa mendapatkan insentif ekonomisnya? Kan dari hasil pertaniannya ini. Hasil pertanian ini tidak akan bisa memiliki harga kalau tidak ada sektor-sektor yang lain. Ada industri hulu, ada industri hilir, siapa yang menjadi pembelinya, siapa yang mau mengolahnya, siapa yang mau mengemasnya, siapa yang mau mempromosikan, sehingga produk-produk Bali ini bisa laku di pasaran dan harganya layak sehingga pendapatannya meningkat.
pendapatan meningkat, orang meyakini bahwa kegiatan sektor pertanian ini tidak perlu kita tinggalkan. Ini lebih berat lagi karena Pak Gubernur nanti ke depan, termasuk di 2 periode, kemudian berikutnya gubernur berikutnya sudah mulai berpikir apa yang harus dilakukan sehingga para petani ini atau sektor pertanian itu tidak lagi menjadi sektor yang ditinggalkan atau akan dimuseumkan karena sudah perkembangan teknologi. Banyak asumsi yang harus bisa disiapkan di haluan ini. Asumsi banyak, misalnya pertumbuhan penduduk, beberapa sih, kemudian migrasi penduduk dari luar Bali yang masuk ke Bali, kemudian perkembangan teknologi, apakah itu teknologi pertanian dan teknologi-teknologi yang erat kaitannya dengan pembangunan pertanian. Ini akan semua berpengaruh. Kemudian prasarana, sarana fisik, tidak hanya yang kaitannya dengan pertanian, tapi industri-industri ini. Bisa saja misalnya industri besar ada masuk ke Bali, nah ini memerlukan lahan-lahan lagi, bagaimana kan? Nah, sehingga pikiran kita apakah kita hanya sekedar menarik investor, kemudian mengorbankan lahan pertanian. Nah, sederhananya ya sudah sama-sama saja. Pertaniannya jalan, sektor non pertanian jalan, sehingga semua jadi bagus. Bahkan kalau saya ekstrim, sektor pertanian ini ditempatkan pada kubu yang paling pusat atau yang paling atas. Artinya yang paling atas, semua sektor-sektor ini menuju pada pertanian. Semua mendukung pertanian ya, menjadi supporting dari pertanian itu. Jadi artinya bahwa misalnya pertanian, dia butuh air berarti dari PU, pengairan. Dia butuh pendanaan berarti dari bank. Dia butuh pupuk dan sebagainya berarti ada industri. Dia butuh pemasaran, perdagangan. Jadi semua ke pertanian. Bahkan kalau ada pariwisata pun, bagaimana pariwisata ini mendukung pertanian? Bukan pertanian mendukung pariwisata, bukan. Karena kalau pariwisata mendukung pertanian. Gitu. Iya, salah satu caranya pariwisata mendukung pertanian adalah menyerap. Misalnya, industri pariwisata yang besar, hotel, bintang 5, restoran besar, itu punya binaan 1 subak misalnya. Jadi ada hotel, dia bina 1 subak, sehingga dia punya paket. Tamunya di sana. Restoran, sama tergantung komoditas apa yang menjadi kontrak di antara restoran dengan petani di sini, udah. Ini loh produk-produk kami yang tadi dimakan, yang tadi diminum jus, produksinya ada di sana tuh, di subak kami, nanti datengin. Bikin dia ada sinergi di sana. Oke. Baik Pak Rektor, karena waktu tapi kita sudah bisa lihat ini lebih real ya, apa yang ada di sektor pertanian ini sebagai suatu hal yang sangat penting juga untuk masuk ke haluan pembangunan 100 tahun Bali ke depan ini. Dan kita sepakat bahwa pertanian ini harus dipertahankan ya Pak Rektor. Ya, Karena ini juga ada sistem di mana juga ada kebudayaan, ada tradisi, adat kita juga berbasis pada itu. Baik, terima kasih Pak Rektor atas waktunya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa sambung lagi, lebih panjang lagi ya. Dan demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.